Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Siapa sih yang nggak kenal tanaman ini? Mungkin Anda punya satu di rumah buat jaga-jaga kalau kena sengatan matahari. Tapi pernah kepikiran nggak di balik daunnya yang kelihatan biasa aja ini, ada cerita pengobatan yang usianya udah ribuan tahun? Ini ini bukan sekedar tanaman hias. Dengar itu? Tanaman keabadian. Wah, julukan yang berat kan? Ini petunjuk pertama kita kalau lidah buaya atau aloe vera punya peran yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Yuk kita mulai perjalanan kita buat bongkar rahasia di dalamnya. Oke, mari kita mulai dengan melihat seberapa jauh ke belakang sih jejak tanaman ini. Kita akan telusuri gimana ceritanya lidah buaya bisa jadi semacam kotak P3K wajib di berbagai peradaban besar di seluruh dunia. Coba deh kita lihat lini masa ini. Gila kan? Dari Mesir kuno yang pakai buat mumi, sampai Yunani yang bilang ini obat mujarab buat semua penyakit. Nggak berhenti di situ, dia jalan terus ke Tiongkok jadi Lu Hui, dan jadi andalan pengobatan Ayurveda di India dengan nama Kumari. Ini jelas bukan tren sesaat, tapi sebuah warisan pengobatan yang udah teruji zaman. Nah, di sini kita bisa lihat betapa luas panggungnya. Di India fokusnya ke pencernaan dan kesehatan wanita. Di Tiongkok buat ngatasin panas dalam dan sembelit. Di dunia Arab, ternyata buat sembelit dan masalah hati juga. Namanya boleh beda-beda, tapi perhatiin deh polanya. Banyak banget peradaban yang secara independen nemuin manfaat yang sama, terutama buat urusan perut dan peradangan. Menarik banget kan? Jadi apa sih rahasia di dalam daun hijau berduri ini yang bikin dia begitu sakti? Oke, sekarang kita ganti topik. Dari sejarawan kita jadi ilmuwan. Kita akan bedah tanaman ini buat lihat apa aja isi toolkit biokimianya. Coba bayangin, tiap daun lidah buaya itu kayak sebuah pabrik kimia mini yang super canggih. Di dalamnya itu ada lebih dari 75 senyawa aktif. Ada vitamin, mineral, enzim, asam amino, semuanya kerja bareng. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama beberapa pemain bintangnya. Pertama, ada yang namanya anthraquinone. Senyawa ini ada di getah kuning yang lengket persis di bawah kulit daunnya. Inilah biang keladi efek laksatifnya yang kuat. Makanya pengobatan kuno sering banget pakai ini buat ngelancarin pencernaan. Tapi ini juga senyawa yang bikin kita harus ekstra hati-hati kalau mau mengonsumsinya. Selanjutnya, kenalan sama asemanan. Ini dia jagoannya di dalam gel beningnya. Anggap aja ini manajer proyek penyembuhan di dalam lidah buaya. Dia ini sejenis gula kompleks yang tugasnya nyuruh sel-sel imun kita buat kerja lebih giat dan mempercepat perbaikan jaringan. Jadi, pas Anda olesin gel lidah buaya ke luka, si asemanan inilah yang lagi sibuk bekerja. Terakhir, ada para enzim. Salah satu yang paling penting namanya bradikinase. Gini cara kerjanya. Pas kulit kita meradang, misalnya karena terbakar matahari, tubuh kita ngeluarin zat kimia namanya bradikinin yang bikin rasa sakit. Nah, enzim bradikinase dari lidah buaya ini datang dan langsung menghancurkan si bradikinin itu. Hasilnya, rasa adem dan nyeri yang berkurang drastis. Oke, kita udah lihat sejarahnya, udah intip isi kimianya. Sekarang, gimana kata dunia medis modern? Mari kita lihat gimana para ilmuwan menguji semua pengetahuan kuno ini di dalam lab. Apakah klaim ribuan tahun itu beneran terbukti di bawah mikroskop? Kita mulai dari salah satu klaim tertua dan paling terkenal, kesehatan pencernaan.
Dan ternyata di area ini, penelitian modern nemuin hasil-hasil yang sangat menjanjikan. Jadi ini bukan main-main. Untuk GERD atau MAH kronis, sirup lidah buaya ternyata bisa seefektif obat resep dokter. Untuk penderita IBS, banyak studi yang digabungin nunjukin perbaikan kondisi yang signifikan. Dan yang paling luar biasa, untuk kolitis ulceratif, penyakit radang usus yang serius, hampir sepertiga pasien bisa mencapai remisi. Ini bukan lagi cerita rakyat, ini data klinis. Sekarang, ayo kita pindah ke area yang paling kita kenal, yaitu kulit. Tapi kita nggak akan cuma bahas luka bakar biasa. Kita akan lihat apa kata uji klinis tentang kondisi kulit yang lebih serius. Di sini kita bisa lihat jangkauannya yang luar biasa. Lidah buaya terbukti efektif dan aman buat ngatasin ruam popok pada bayi. Untuk psoriasis, penyakit kulit autoimun, dia bisa bantu nenangin sistem imun di kulit. Dan yang ini nih, buat penuaan, penelitian nunjukin kalau dikonsumsi, dia bisa meningkatkan produksi kolagen dari dalam, yang hasilnya bikin kerutan dan elastisitas kulit membaik. Tapi tunggu dulu. Penting banget buat kita punya pandangan yang seimbang. Lidah buaya itu bukan obat dewa tanpa celah. Mari kita bahas risikonya, apa aja yang perlu diwaspadai, dan realita dari penggunaan tanaman yang kuat ini. Ini adalah perbedaan yang krusial, yang wajib kita tahu. Mengoleskan gel di kulit itu satu hal, umumnya aman buat kebanyakan orang. Tapi meminumnya, apalagi yang dari getah atau seluruh daunnya, itu cerita yang benar-benar beda. Senyawa antrakuinon yang tadi kita bahas itu, kalau kebanyakan bisa bikin kram, diare, dan sangat tidak disarankan untuk ibu hamil. Kutipan ini menyorot masalah terbesar dalam dunia penelitian lidah buaya. Gini deh, kandungan kimia di lidah buaya yang tumbuh di satu daerah bisa beda banget sama yang tumbuh di daerah lain. Cara panen dan pengolahannya juga sangat berpengaruh. Artinya, dua produk lidah buaya di pasaran bisa ngasih efek yang sangat berbeda. Ini penting untuk kita sadari. Dan ini membawa kita ke dua poin penting terakhir. Pertama, lidah buaya bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain, jadi kalau Anda lagi minum obat resep, wajib hukumnya ngobrol dulu sama dokter. Kedua, yaitu tadi, karena variasi produk yang sangat besar, apa yang manjur buat teman Anda belum tentu sama efeknya di Anda. Kualitas dan standarisasi produk itu kunci. Jadi, setelah kita menelusuri ribuan tahun sejarah, membedah kimianya, dan melihat bukti-bukti modern, apa dong kesimpulan kita tentang si penyembuh hijau ini? Yuk, kita tarik benang merahnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Dan jawabannya seperti yang udah kita lihat, nggak hitam putih. Bukti ilmiah menunjukkan kalau lidah buaya ini punya kekuatan farmakologis yang nyata, terutama untuk pencernaan dan kulit. Tapi, kekuatannya itu juga datang dengan tanggung jawab. Butuh kehati-hatian, pengetahuan, dan produk yang terstandar. Mungkin pertanyaan yang paling seru bukanlah apa yang sudah kita ketahui, tapi justru apa yang belum. Dari potensi anti kanker sampai perlindungan saraf, para ilmuwan itu baru di permukaan aja dalam mengungkap potensi penuh si tanaman keabadian ini. Satu hal yang pasti, kisah lidah buaya masih jauh dari kata tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.